Akhirnya vonis Hasto dibacakan hakim, di mana pada pembacaan putusan itu dia dibebaskan dari dakwaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Hasto dan para pengacaranya menyambut gembira putusan ini, meski masih akan lakukan langkah hukum atas vonis 3,5 tahun. Menimbang bahwa majelis menyampaikan penghargaan mendalam atas kontribusi substantif yang telah diberikan melalui amicus curiae dan menegaskan bahwa seluruh masukan tersebut telah menjadi pertimbangan integral dalam proses pengambilan keputusan, bukan sekedar sebagai referensi tambahan, melainkan sebagai masukan penting untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan nilai keadilan konstitusional, keadilan prosedural, dan kesetaraan substantif yang menjadi fondasi sistem peradilan dalam negara hukum demokratis, dengan tetap menghormati semangat pencarian keadilan yang disampaikan oleh para tokoh melalui amicus curiae, dan berharap bahwa putusan ini dapat memberikan kontribusi akademik sebagai bentuk menjaga prinsip proses hukum yang adil dan menjunjung tinggi integritas peradilan pidana di Indonesia agar terwujudnya negara hukum yang demokratis. Dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan ke-1 tersebut. 2. Nyatakan terdakwa Hasto Kristianto terbukti sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana korupsi berupa pemberian suap secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kedua alternatif pertama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dengan pidana denda sebesar 250 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah jadi terdakwa dikurangkan pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dari nomor 1 sampai 205 digunakan dalam perkara atas nama Terhadap Harun Masiku kecuali 1 buah buku warna hitam bertuliskan Kompas, 1 buku warna hitam bertuliskan Erika E156 personal notebook, 1 notebook warna merah putih bertuliskan PD Perjuangkan dikembalikan kepada terdakwa. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp7.500. Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 21 Juli 2005 oleh Rosramanto SHMH selaku Hakim Ketua, Sunoto SHMH, dan Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Dr. Sigit Herman Binaji SHMH masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat 25 Juli 2005 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Panitia Pengganti Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan terdakwa didampingi dengan para penasihat hukumnya. Demikian putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim. Atas putusan ini, saudara terdakwa mempunyai hak: 1. Menerima putusan. 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum. 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Apabila tidak menentukan sikap dalam 7 hari, dianggap menerima putusan. PD Perjuangan adalah setia pada hukum, tidak menghalang-halangi seluruh proses hukum. Kemudian yang kedua, terhadap tuduhan suap, saya dinyatakan bersalah. Padahal di dalam putusan nomor 18 dan 28 tahun 2020, seluruh fakta-fakta yang tadi dinyatakan baru itu bukanlah fakta baru. Karena sangat jelas keterangan saudara Saiful Bahri Doni Tri Istiqomah di dalam persidangan ini juga, seluruh sumber dana berasal dari Harun Masiku. Termasuk ada suatu fakta yang sangat penting bahwa dana dari Harun Masiku tahap pertama itu bukanlah 400 juta. Sebagai hasil otak-atik gatuk 600 dikurangi 200 menjadi 400. Tetapi adalah 750 juta. Sebagai proses hukum kami hormati, tetapi keadilan tidak akan pernah lari dari setiap upaya untuk memperjuangkannya. Sejak awal kami dari tim kuasa hukum tidak melihat ada alasan-alasan hukum apapun untuk mendakwa saudara Hasto Kristianto melakukan obstruction of justice.
Jadi ini satu presiden yang bagus, ya, satu legal reasoning yang bagus yang kita harus pertahankan. Dan kalau sebelumnya kita sangat pesimis, sangat skeptis melihat legal reasoning atau nalar hukum dari majelis hakim, kali ini kita melihat ada titik, ya, nokta harapan bahwa legal reasoning itu bisa kita dapatkan kalau kita berjuang dengan sungguh-sungguh, dengan serius untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ya, splitsing perkara itu umumnya dilakukan terhadap perkara-perkara yang sangat sulit dan sangat besar, terutama melibatkan organisasi-organisasi kejahatan, sehingga di splitsing. Orang saling bersaksi, ada saksi mahkota namanya, ada saksi-saksi yang dilindungi. Nah, dalam perkara ini, ya, di-split memang, tetapi tidak hak-hak dari saksi mahkota itu tidak diberikan. Ini hanya sekedar digunakan untuk menghukum semua orang, ya. Jadi bukan untuk mencari keadilan bagi orang-orang tertentu. Nah, inilah yang harus kita sesalkan, dan akibatnya sekarang ini terjadi perbedaan fakta, terjadi perbedaan pertimbangan dalam perkaranya Pak Hasto. Memeriksa saksi bukti yang dituangkan dalam BAP, kemudian bercerita hasil pemeriksaan tersebut. Ini di luar nalar hukum kita, kawan-kawan. Siapapun tidak akan bisa menerima ini. Mau aktivis hukum, profesor hukum, tidak akan terima. Nah, inilah yang kami sebut bahwa kasus ini adalah kasus pesanan politik, teman-teman. Hari ini saja persidangan banyak mahasiswa yang datang. Mohon maaf, bukan mahasiswa saya lihat. Itu seperti orang yang sengaja untuk didatangin untuk demo, untuk memaksa supaya pengadilan menjatuhkan vonis terhadap Mas Hasto Kristianto. Lalu apa catatan krusial yang bisa kami sampaikan? Kami mencatat setidaknya ada 9 catatan krusial yang penting bagi penegakan hukum kita, satu. Dan yang kedua, penting sekali untuk dikoreksi ke depan agar tidak jatuh korban-korban berikutnya dalam sebuah proses peradilan tanpa dasar bukti yang kuat. Pertama, terkait dengan obstruction of justice, terkait dengan dakwaan yang pertama yaitu pasal 21, kami menghargai apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Misalnya ketika majelis hakim mengatakan mengadopsi argumentasi pembelaan yang sudah kami bangun dan kami sampaikan, yaitu pasal 21 itu adalah delik material. Kenapa ini penting? Agar tidak semua orang bisa dijerat dengan mudah dengan pasal 21 ini. Kalau pasal 21 itu delik material, maka wajib dibuktikan penyidikannya tidak jadi dilaksanakan, penyidikannya gagal dilaksanakan. Ini bagian yang krusial yang kami argumentasikan sejak awal, baik dari ahli, dari pendapat, sejumlah alat bukti, dari buku, dan juga dari argumentasi-argumentasi yuridis yang kami ucapkan. Pasal 21 atau obstruction of justice adalah delik material, akibatnya wajib dibuktikan. Dan tadi majelis hakim dengan baik memahami itu dan menuangkan dalam pertimbangannya. Vonis Hakim Hasto bebas dakwaan perintangan penyidikan Harun Masiku. Majelis Hakim menilai Sekjen PDIP Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait perkara Harun Masiku. Majelis pembebasan Hasto dari dakwaan ke situ yakni perintangan penyidikan Harun Masiku. Hasto dinyatakan terbukti tidak melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun Hasto dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua.